Selamat pagi, perkenalkan nama saya Putu Sri Mariati SPD. Saya mengajar di SMP Negeri 2 Sukasada. Dan sekarang saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023 Universitas Negeri Malang dengan Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial NIM 2331 747 14664. Pada hari ini, Selasa, tanggal 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran IPS kelas 7 dengan materi penawaran yang dilaksanakan di SMP Negeri 2 Sukasada. Berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Berdiri. Aturan pengadili umat. Om Swastiastu. Beri salam pada Bu Guru. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, anak. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Duduk kembali. Selamat pagi, anak. Pagi, Bu. Ya, gimana kabar anak-anak hari ini? Sehat semua? Sehat. Ya, mudah-mudahan anak-anak dalam keadaan sehat ya semuanya. Apalagi hari ini sudah mulai musim hujan ya. Nah, anak-anak sebelum berangkat sekolah silakan anak-anak sarapan dulu ya. Kemudian selain sarapan, ingat anak-anak harus memakan makanan yang bergizi seperti itu ya, supaya anak-anak tetap sehat. Nah, untuk hari ini sebelum Ibu memulai pelajaran, ada baiknya coba anak-anak lihat dulu di sekelilingnya. Apakah sudah bersih? Sudah bersih semua ya? Ya. Nah, untuk hari ini Ibu akan mengabsensi dulu ya kehadiran anak-anak. Ada yang tidak hadir hari ini? Iya. Hadir ya? Ya anak, untuk hari ini Ibu akan menyampaikan materi mengenai penawaran. Ya, nah karena minggu lalu sudah anak-anak mempelajari mengenai apa materinya? Siapa masih ingat? Sebelum penawaran? Iya, permintaan. Masih ingat dengan pelajaran minggu lalu? Iya. Nah, sebelumnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, yang pertama itu adalah peserta didik diharapkan mampu memahami pengertian dari penawaran. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Dan yang ketiga, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu menggambarkan kurva penawaran dengan benar. Ya, nah itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Dan pada pertemuan kita hari ini, Ibu akan melaksanakan 3 penilaian. Ya, yang pertama penilaian sikap, kemudian yang kedua penilaian pengetahuan, dan yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Seperti itu nanti pada saat anak-anak diskusi kelompok, kemudian setelah itu anak-anak mempresentasikan hasil diskusinya bagaimana. Nah, nanti itu Ibu akan memberikan penilaian ya. Nah, sebelum lanjut lagi, seperti Ibu tadi katakan bahwa pada hari ini kita akan mempelajari materi mengenai penawaran ya.
ini masih ada kaitannya dengan pelajaran minggu lalu. Nah, sekarang ibu mau tanya dulu. Di antara anak-anak, siapa yang pernah melakukan kegiatan penjualan? Apa? Yuk angkat tangan supaya bisa. Ya, Apriliani. Betul Apriliani ya? Ya, Apriana. Pernah jualan online. Pernah jualan online. Nah, barang apa yang kamu jual? Baju. Baju. Boleh ya. Selain Apriana, siapa lagi? Yang di rumahnya mungkin punya warung, ibunya punya toko. Siapa yang pernah melakukan penjualan lagi? Ayo angkat tangan. Pernah? Pernah? Pernah ya. Nah, itu salah satu contoh penjualan yang anak-anak lakukan. Ya, nah sekarang ibu mau tanya lagi. Selain penjualan baju, penjualan apa lagi yang anak-anak lakukan? Penjualan apa? Sembako, ya. Di mana anak-anak melakukan penjualan tersebut? Pasar, boleh. Kemudian di mana lagi? Di rumah. Selain di rumah, iya melalui online. Nah sekarang dengan kecanggihan teknologi pada zaman sekarang itu penjualan tidak hanya lewat tatap muka secara langsung, tetapi bisa dilaksanakan melalui online ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, tadi sudah melakukan penjualan di rumah, bisa di melalui online. Nah, tujuannya apa? Tujuan anak-anak melakukan penjualan apa? Iya, membantu orang tua. Apa lagi? Selain membantu orang tua, menambah uang saku, ya. Menambah uang saku? Iya, ya. Nantinya anak-anak dalam proses kegiatan penawaran itu hasilnya bisa ditabung ya untuk bekal anak-anak sehari-hari, bisa membantu orang tua juga ya untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan sehari-hari. Nah seperti itu ya. Nah sebelum lanjut lagi seperti biasa, ibu akan memberikan anak-anak tes dulu ya, tes awal untuk mengukur kemampuan anak-anak terhadap materi yang akan ibu sampaikan hari ini ya. Nah silakan anak-anak bisa dicatat di buku latihan boleh ya. Nah nih, silakan dijawab, ibu kasih waktu 5 menit saja. Udah? Udah ya? Sudah semua? Nah, sekarang jawaban anak-anak boleh dikumpul dulu, ibu mau lihat ya. Ayo dibantu dulu yang belakang Apriliana. Yuk, apa-apa yuk dilihat dulu, ibu mau lihat dulu apakah anak-anak paham nggak materinya. Sini untuk bantu temannya yang mau bantu. Sudah ya anak ya. Nah, ibu akan lanjutkan kembali mengenai materi hari ini. Nah sebelumnya silakan anak-anak simak dulu video yang akan ibu
Artinya, manusia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta mempertahankan kehidupannya. Salah satu caranya adalah dengan melakukan transaksi jual beli. Dalam proses jual beli, kita akan dihadapkan pada suatu konsep permintaan, penawaran, dan harga keseimbangan, di mana kesemuanya itu akan saling mempengaruhi satu sama lain. Untuk lebih memahami tentang kesemua hal itu, mari ikuti penjelasan berikut ini. Penawaran. Jika kita sedang berjalan-jalan di pasar, banyak pedagang yang menawarkan barang dagangannya kepada kita. Berbagai cara mereka lakukan untuk menarik konsumen agar barang yang ditawarkan mengundang pembeli. Penawaran adalah jumlah barang yang ditawarkan pada tingkat harga, waktu, dan tempat tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran meliputi yang pertama, biaya produksi, yaitu semua biaya yang dikeluarkan oleh produsen untuk pengadaan barang dan jasa. Besar kecilnya biaya produksi berpengaruh terhadap banyak sedikitnya barang dan jasa yang ditawarkan. Misalnya, untuk memproduksi sebuah mobil mewah memerlukan biaya yang besar, maka barang yang dihasilkan terbatas, sehingga penawaran barang mewah tidak sebanyak penawaran barang lainnya. Nah, tadi sudah Ibu tampilkan videonya ya. Di sana sudah dijelaskan pengertian penawaran, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi dari penawaran dan yang terakhir, iya, kurva penawaran. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, Ibu akan menampilkan PowerPoint-nya biar anak-anak lebih memahami lagi materi mengenai penawaran. Sudah terlihat ya? Nah, di sini coba perhatikan gambarnya. Nah, di sana ada seseorang yang menawarkan apa di sana? Durian. Iya, buah durian dan ada pembelinya ya. Nah, yang pertama ini adalah pengertian daripada penawaran. Siapa yang bisa? Ya, kanan. Ya, Ayu. Penawaran adalah jumlah barang yang ditawarkan penjual pada tingkat harga tertentu pada periode tertentu dan pada pasar tertentu. Nah, itu definisi daripada penawaran ya. Nah, di mana penawaran itu adalah jumlah barang yang ditawarkan oleh penjual pada tingkat harga tertentu, kemudian periode dan pada pasar tertentu. Ya, sudah paham di sini sudah? Sudah. Nah, ini yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama adalah biaya produksi. Nah, siapa bisa jelaskan kenapa biaya produksi itu dapat mempengaruhi penawaran? Ya, atau karyawan? Biaya produksi adalah semua biaya yang dikeluarkan oleh produsen untuk mengadakan barang dan jasa. Besar kecilnya biaya produksi berpengaruh terhadap banyak sedikitnya barang yang ditawarkan. Iya, betul ya. Nah, ini biaya produksi sangat mempengaruhi biaya terhadap penawaran suatu barang. Ibu akan membentuk atau membagi kelompok untuk membahas mengenai LKPD penawaran ya. Nah, silakan anak-anak membagi kelompoknya masing-masing itu menjadi 5, masing-masing kelompok 5 orang ya. Ya, silakan dicari kelompoknya. Kelompok 1, anak kelompok 1. Nah, silakan dikerjakan ini ya. Kelompok 2, kelompok 3. Sudah semua yang KPD ya. Silakan dikerjakan di kertas tersebut jawabannya ya. Nah, dalam pengerjaannya Ibu kasih waktu 20 menit untuk diskusi bersama kelompok ya. Silakan dikerjakan di kertas ya.
Jangan masuk satu saja. Saya pakai satu aja. Kelompok dua mana? Iya. Kelompok dua nih ya. Harganya. Untuk 60.000 berapa? Terus posisi harga 80.000 berapa? Ya. Kelompok apa sih? Udah, untungnya udah dibuat. Kelompok 5 sudah. Jumlah barang yang sama ini bukan harganya, posisi harganya itu udah sama. Dia 80, 30. Gimana anak sudah? Sudah selesai? Lanjut dulu. Ya.
Ya, sudah ya. Nah, sekarang siapa yang mau ke depan dulu kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Siapa yang mau kelompok berapa? Kelompok berapa yang mau kelompoknya dulu, ayo? Ya Bu. Ya, silakan kelompok 3. Ya, betul, kelompok 3 ya. Aturan mengajari umat. Selamat pagi teman-teman dan ibu yang saya hormati. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Edo Emilia Paramita. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Perkenalkan, nama saya Desa Pamariski. Saya akan menjawab soal nomor 1. Perkenalkan, nama saya Kada Indra Dutayana. Saya akan menjawab jawaban selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Kadir Bima Permana. Saya akan menjawab soalan nomor 4. Perkenalkan, nama saya Febri Aditya, seri 3 dari kelas SD. Saya akan menggambar kurva penawaran. Sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran adalah biaya produksi, teknologi, adanya produsen baru, dan faktor non-ekonomi. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Bu Tuti, seorang petani sayur dengan luas lahan yang dimiliki Bu Tuti mampu mendapat omset mencapai 10 juta per bulan. Bu Tuti berniat untuk menambah produksi sayurannya dan mempercepat proses panen agar dapat meningkatkan penjualan. Jelaskan faktor apa yang harus Ibu Tuti miliki untuk mewujudkan keinginannya tersebut. Berdasarkan faktor-faktor yang sudah disebutkan pada poin nomor 1 di atas, maka faktor yang harus dimiliki dan diperhatikan oleh Bu Tuti adalah teknologi, sebab mesin yang lebih canggih akan menghasilkan barang lebih banyak atau lebih cepat. Dengan begitu, produsen dapat menekankan biaya produksi dan menambah kualitas barang secara leluasa. Jelaskan hukum penawaran. Hukum penawaran. Apabila harga turun barang naik, penawaran barang tersebut akan naik. Apabila harga barang turun, penawaran barang tersebut akan turun. Mbak Anton adalah seorang penjual mie yang pun besar. Dia musim pemuda seperti sekarang ini. Kemudian bumbu dapur seperti tomat mengalami penurunan kualitas. Contoh, hal tersebut dilakukan untuk mengambil tomat menjadi banyak tinggi sesuai hukum penawaran. Maka apa yang akan dilakukan Mbak Anton sebagai penjual? Sesuai dengan hukum penawaran, maka yang akan dilakukan Pak Anton adalah menambah kualitas tomat yang tawarkan. Sebab prinsip seorang dagang adalah untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Dengan harga tomat yang naik, maka dapat menaikkan tinggi keuntungannya. Saya akan menggambar kurva penawaran.
tulisannya bisa dibesarin dulu biar kelihatan teman-teman. Ya, dah. Sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Katurang para santri. Oh, santri. Ya, tepuk tangan dulu. Nah, sekarang ibu mau tanya dulu kelompok lain. Nah, kira-kira jawaban dari kelompok 3 sudah benar? Dari nomor 1 sampai nomor 5? Sudah benar ya? Nah, lihat coba kurvanya. Sudah? Mana nama kurvanya udah benar? Ya, garisnya kurang lurus ya. Nah, itu. Tapi secara keseluruhan jawaban kelompok 3 sudah benar semua. Ya. Nah, tepuk tangan dulu untuk dua kelompok ini. Ya, berarti anak-anak sudah paham ya mengenai materi penawaran. Nah, sebelum ibu lanjut ke kegiatan selanjutnya, silakan anak-anak berdiri dulu. Ayo, biar semangat. Ayo, kita akan melakukan networking ya. Siapa yang mau pimpin? Biar lebih semangat lagi. Ayo, ayo, pimpin nomornya. Tepuk senyum, senyum kanan, senyum kiri, lebar-lebar. Iya, lagi sekali biar semangat, yang keras. Ayo. Tepuk senyum, senyum kanan, senyum kiri, lebar-lebar. Iya, tepuk semangatnya lagi sekali. Tepuk semangat. Tepuk semangat, semangat, semangat. Iya, terima kasih anak-anak. Silakan kembali ke tempat duduknya. Ya. Nah, tadi sudah anak-anak ya, sudah memahami materi penawaran, sudah melakukan kegiatan diskusi juga ya untuk hari ini. Nah, kira-kira di antara anak-anak siapa yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini? Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Siapa yang bisa? Ayo, angkat tangannya. Siapa yang bisa? Apa saja yang sudah kita pelajari? Ayo. Ya. Siapa lagi? Nah, Duayu. Yang lain gimana? Ayo, Duayu. Apa saja Duayu kesimpulannya? Nah, dari sana aja boleh.
tingkat ekonomi, harapan akan mendapatkan laba, biaya produksi, teknologi, adanya produsen baru, faktor non ekonomi. Dan ada juga bunyi hukum penawaran, yaitu apabila harga barang naik, penawaran barang tersebut akan naik. Apabila harga barang turun, barang tersebut akan turun. Iya, betul sekali ya yang disampaikan oleh Bu Ayu. Ada lagi yang menambahkan selain itu? Sudah pas ya? Sudah. Iya, baik anak-anak. Nah, sudah disampaikan sama Bu Ayu ya tadi bahwa kita sudah belajar mengenai materi penawaran. Nah, di sana sudah ada pengertian, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi, dan yang terakhir adalah buku penawaran. Ya, dan ini dari buku penawaran. Nah, itulah yang pelajaran kita hari ini ya, yang sudah kita pelajari. Anak-anak sudah paham semua? Sudah mengerti ya? Nah, ya. Dari kegiatan pembelajaran yang kita lakukan hari ini, apakah anak-anak senang? Senang. Nah, di mana senangnya? Nah, semangat? Semangat. Gimana dengan media yang Ibu pakai hari ini? Tapi anak-anak mudah memahami pelajaran hari ini? Sudah. Ya, terima kasih anak-anak ya. Nah, sebelum Ibu kasih tes untuk hari ini, silakan anak-anak kembali ke tempat duduk masing-masing ya. Tes. Nah, apa namanya? Tadi kan kita sudah mempelajari mengenai penawaran ya. Di awal juga sudah Ibu menanyakan kepada anak-anak siapa yang pernah melakukan kegiatan penjualan atau penawaran terhadap suatu barang. Nah, tadi ada yang jawab temannya Apriliana ya, berjualan melalui online seperti itu ya. Kemudian ada juga yang menjawab berjualan di rumahnya. Nah, ya tujuannya apa? Anak-anak melakukan kegiatan penjualan atau penawaran. Iya apa? Iya, untuk membantu orang tua. Dan di sana sangat bagus ya. Anak-anak sudah dididik dari kecil untuk berusaha sendiri membantu orang tua, di mana nantinya kegiatan hasil dari kegiatan penawaran itu anak-anak bisa menabung. Betul sekali ya. Dari kecil anak-anak sudah diajarkan menabung. Nah, di mana nanti tabungannya bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan keluarga, mungkin bisa menambah uang saku. Nah, itulah salah satu manfaat anak-anak mempelajari materi penawaran ya. Seperti itu, dari kecil anak-anak sudah diajarkan menabung. Nah, nanti uang hasil tabungannya bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidup, bisa membantu orang tua ya. Nggak minta bekal lagi setiap hari ya. Sudah anak-anak sudah paham ya? Iya. Sekarang Ibu akan memberikan anak-anak tes ya. Nah, soal ini bisa anak-anak kerjakan nanti dikerjakan di buku latihan ya. Udah semua ya, dapat soalnya? Ya, nanti soal itu bisa dikerjakan di rumah. Baik anak-anak, untuk pertemuan kita hari ini Ibu akhiri ya. Silakan buka kelas mungkin. Berdiri. Aturan para sandi. Om Santi, 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 Om. Beri salam pada Bu Guru. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi anak. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, mulai.
Berdoa selesai. Silakan anak-anak boleh silakan.